Jadi pada struktur portal yang balok dan tiangnya mempunyai hubungan yang kaku, apabila dibebani muatan akan menimbulkan lentur dan gaya normal di balok maupun di tiang. Gaya horizontal yang bekerja pada tiang juga akan menimbulkan lentur pada balok. Pada struktur demikian, bila balok dibebani muatan terpusat akan menimbulkan momen lentur positif pada balok dan menunjukkan adanya lentur pada sumbu balok, yang mengakibatkan putaran sudut pada hubungan balok dan tiang. Akibatnya, tiang ini akan bergeser kedudukannya. Dalam hal demikian, dianggap pada tiang hanya akan timbul gaya normal desak saja yang besarnya sama dengan reaksi perletakan. Jadi setiap usaha untuk mengembalikan pergeseran kaki tiang ini memerlukan gaya horizontal H yang mengakibatkan momen lentur pada tiang maupun baloknya. Jadi momen lentur pada tiang akibat gaya horizontal H sama dengan HY, H dikalikan Y. Diagramnya merupakan fungsi linier, sedangkan momen lentur akibat H pada balok akan sama dengan H dikalikan T. Diagramnya berupa garis tetap. Jadi untuk pada umumnya gaya dalam bidang normal yang akan terjadi pada portal seperti gambar di atas ini, dan bidang momennya yang terjadi akan seperti di bawah ini. Jadi ini hanyalah gambaran umum saja jika portal tersebut dibebani sebuah beban terpusat. Mari sama-sama kita perhatikan untuk contoh dari sebuah portal simetris. Jadi ini ada sebuah portal simetris. Kenapa disebut simetris? Karena untuk panjang CA dan panjang DB ini sama, maka ini dianggap sebagai simetris. Karena untuk panjang tiangnya ini sama. Selanjutnya, langkah yang pertama dilakukan yaitu menghitung reaksi perletakan terjadi pada portal ini. Jadi ada portal ini dibebani beban P pada titik E. Jadi pertama-tama mencari sigma MB-nya dianggap 0, kemudian dihitung. Ini menghitung perletakan di A. Jadi ini tumpuannya di B, jadi mirip dengan perhitungan pada balok sederhana. Jadi di A ini diputar secara jarum jam, yaitu RA ini dikalikan dengan L, panjang CD ini, kemudian dikurangin P dikalikan dengan B. Ya, jadi ini untuk jaraknya ini menggunakan jarak B. Jadi jaraknya ini dianggap sejajar, jarak B ini dianggap sejajar dengan di bawah ini. Jadi yang berpengaruh terhadap gaya P terhadap gaya B ini yaitu di jarak B ini. Jadi sehingga untuk reaksi perletakan di A ini didapatkan P dikalikan B dibagi dengan L atau panjangnya ini. Selanjutnya mencari sigma momen di A. Jadi misalnya di A ini sigma momen A di A sama dengan 0. Paus tadi skip ini sampai situ ton. Kemudian selanjutnya mencari reaksi perletakan yang ada di B. Jadi dianggap sigma momen A-nya sama dengan 0. Jadi ini B dianggap berlawanan berarah jarum jam. Jadi untuk reaksi perletakannya negatif R dikurangi negatif RBV dikalikan dengan L ditambah dengan P dikalikan dengan A. Jadi jaraknya ini menggunakan jarak A. Jadi ini jarak E ke C. Nah ini sama dengan jika ditarik ke bawah ini sama dengan E ke A. Jadi ini untuk jaraknya menggunakan A kecil. Jadi untuk P ini jadi sehingga berlawanan dengan arah jarum jam jika titik tumpuan momennya ini di A. Jadi dapatkan untuk reaksi perletakan di B ini P dikalikan A dibagi dengan L atau jarak CD atau jarak antar tumpuan A dengan B. Kemudian dilakukan kontrol. Nah ini kontrol ini seperti balok sederhana. Jadi reaksi perletakan A tambah reaksi perletakan B dikurangin beban terpusat B. Jika hasilnya 0 maka kontrolnya itu sudah benar. Kemudian menghitung gaya lintangnya. Jadi untuk gaya lintangnya ada gaya lintang di AC, kemudian di CE, ada di ED, dan juga di DB. Jadi di DAC dan di DB ini sama dengan 0 karena tidak terjadi gaya lintang. Karena gaya lintangnya ini
terjadi hanya di balok ini saja pada kasus ini. Jadi dihitung gaya lintangnya ini sama seperti menghitung gaya lintang atau gaya D pada saat balok sederhana. Kemudian menghitung momennya. Jadi di mana momen di A ini 0, momen di B juga sama dengan 0, momen di B-nya ini sama dengan 0, momen di D sama dengan 0. Jadi yang terdapat momen itu hanya di titik E ini saja. Jadi untuk momen A dan di momen B ini pasti momennya sama dengan 0. Jadi seperti gambar ini, di tumpuan ini pasti momennya sama dengan 0. Kemudian dapatkan momen di E. Selanjutnya untuk gaya normal. Jadi karena ini merupakan portal, jadi gaya lintang yang di balok ini maka menjadi gaya normal yang terjadi pada tiang. Jadi ini didistribusikan atau diubah menjadi gaya lintang pada gaya normal pada tiang. Jadi gaya normalnya terjadi di balok AC dan di balok BD. Jadi misalnya untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar tampilkan pada slide ini. Jadi ini merupakan gaya lintang D-nya, di mana gaya lintang ini hanya terjadi atau gaya D hanya terjadi pada balok. Kemudian ini untuk momennya hanya terjadi di titik E, dan untuk gaya normalnya hanya terjadi pada tiang. Jadi hal ini merupakan contoh untuk portal simetris. Jadi untuk kali ini hanya dibahas untuk portal simetris. Untuk portal yang tidak simetris, nah nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya perkenalan untuk struktur portal saja dan akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.